Baik, kita masuk kepada soal yang pertama. Di sini Hanul diketahui tidak ada hubungan antara sifat kepribadian hardiness dan kesepian pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Silahkan ujilah hipotesis penelitian tersebut dengan menggunakan software SPSS kalian. Nah, di sini terdapat dua variabel, yaitu hardiness dan kesepian, di mana kesepian sebagai variabel terikat dan hardiness sebagai variabel bebas. Di sini merupakan penelitian korelasi karena terdapatnya hubungan di antara hardiness dan kesepian di antara dua variabel tersebut. Baik, kita langsung saja uji datanya di SPSS. Nah, di sini kita ke variabel view. Di sini silahkan kita masukkan variabelnya. Yang tadi ada kesepian, lalu yang di bawahnya ada hardiness sebagai variabel kedua. Nah, di sini jika sudah, kita ubah desimalnya ke 0. Jika sudah merubah desimal, selanjutnya kita ubah yang measure. Kita ubah ke scale karena ini merupakan variabel dengan satu kelompok atau variabel yang tidak ada perhitungannya. Lalu kita lanjut ke data view. Nah, jika sudah, kita silahkan masukkan data-data dari variabel yang telah kita miliki ke dalam sini. Ini data yang telah kita miliki, kita copy, lalu kita salin ke sini. Nah, jika telah sudah dirubah, kita langsung masuk ke analis. Di sini karena merupakan penelitian korelasi, kita lanjut ke Correlate dan pilih yang Bpirec. Nah, silahkan masukkan kesepian ini ke variables, tabel variables, dan hardiness-nya juga ke tabel variables. Di sini kita memakai correlation Pearson dan Spearman. Oke. Nah, setelah itu muncullah data seperti ini. Ini di sini dapat dilihat kesepian signifikannya adalah 0,000, sedangkan hardiness juga nilai signifikannya adalah 0,000. Lalu kita dapat lihat juga di tabel Spearman, yaitu sama kesepian signifikannya 0,000 dan hardiness juga 0,00. Dari hasil ini dapat kita simpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai signifikan kurang dari 0,05. Maka hipotesis yang diterima adalah adanya hubungan antara sifat hardiness dengan kesepian pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Baik, di sini kita masuk ke nomor 2. Diketahui H0-nya tidak ada peranan sifat kepribadian hardiness terhadap kualitas pertemanan pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Nah, di sini merupakan penelitian dengan pendekatan regresi karena di sini terdapatnya peranan. Karena itulah di sini terdapat dua variabel, yaitu hardiness dan kualitas pertemanan, di mana hardiness sebagai variabel X dan kualitas pertemanan sebagai variabel Y atau variabel dependen. Nah, hardiness-nya itu sebagai variabel independen. Lalu silakan uji hipotesis penelitian pada SPSS. Kita masuk ke SPSS. Di sini kita ke variabel view, lalu kita masukkan yang X tadi dan Y. Di sini kita ubah desimalnya menjadi 0 dan measure-nya menjadi scale. Lalu pada labelnya kita ubah di sini tadi hardiness sebagai variabel X dan Y-nya tadi kualitas pertemanan. Nah, jika sudah, kita lanjut ke data view. Di sini sudah terdapat X dengan Y, kita bisa masukkan data yang telah kita miliki. Ini kita masukkan. Nah, jika sudah, kita bisa masuk ke analisis karena ini merupakan penelitian regresi, kita masuk ke yang regression. Nah, terus kita klik yang linear. Lalu hardiness silahkan masukkan ke variabel independen dan kualitas pertemanan sebagai variabel dependennya.
Jika sudah, kita klik OK. Lalu muncullah seperti ini hasil dari datanya. Di sini kita bisa lihat, di sini signifikannya adalah 0,000, yang itu dapat kita simpulkan berarti pada soal nomor 2 H0 ditolak karena nilai signifikan kurang dari 0,05. Maka hipotesis yang diterima adalah adanya peranan sifat kepribadian hardiness terhadap kualitas pertemanan pada mahasiswa tahun pertama. Di sini kita lanjut ke nomor 3. Di sini H0 diketahui tidak ada perbedaan sifat kepribadian hardiness pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, di sini merupakan penelitian uji beda. Yang variabel pertamanya ada kepribadian hardiness dan variabel keduanya ada kelompok jenis kelamin. Baik, silahkan uji hipotesis menggunakan SPSS. Kita masuk ke SPSS. Di sini kita ke variabel Q. Ini kita tadi name-nya hardiness dan jenis kelamin. Jenis kelamin. Baik, di sini jika sudah, yang hardiness kita ubah ke scale, sedangkan yang jenis kelamin kita ubah ke nominal, karena jenis kelamin ini terdapat dua kelompok dalam satu variabel. Jadi kita desimalnya kita ubah ke 0. Per hardiness kita labelnya hardiness. Ini kita labelkan jenis kelamin. Karena ini nominal, di value-nya kita harus isi. Jadi kita isi di sini pada value 1 kita berikan label laki-laki. Terus kita add. Nah, pada value kedua kita berikan label perempuan. Jika sudah, kita klik OK. Jika sudah seperti ini, kita lanjut ke data view. Kita salin data yang telah kita punya. Kita copy hardiness dan jenis kelamin. Kita masukkan di sini. Nah, baik, jika sudah, kita ke analis. Di sini kita menggunakan mana ini tadi? Compare means. Nah, di sini kita menggunakan one sample t-test. Oh, tidak, kita menggunakan independent sample t-test karena kita terdapat dua jenis kelompok pada variabel terikatnya. Hardiness silahkan masukkan ke tes variabel dan jenis kelamin masukkan ke grouping variabel. Sudah, bootstrap. Kita pilih option. Kenapa yuk kalau bisa? Ini kayak apa yuk? Define group. Ih, kada bisa. Iya, aku yang ini ya, Pak. Mau bujur. Mati lagi tuh. Baik, kita masuk ke soal yang ketiga. Di sini diketahui H0 tidak ada perbedaan sifat kepribadian hardiness pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Di sini merupakan uji beda karena ada kata perbedaan. Nah, di sini variabelnya adalah kepribadian hardiness dan kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Baik, kita langsung uji ke SPSS. Kita ke variabel view. Nah, di sini kita masukkan variabelnya, ada tadi hardiness. Dan variabel kedua adalah jenis kelamin. Nah, di sini kita ubah desimalnya menjadi 0.
Lalu kita ubah measure-nya, yang ini scale, dan yang jenis kelamin kita ubah ke nominal karena dalam variabel ini terdapat dua kelompok. Lalu di sini karena terdapat dua kelompok, kita berikan label. Pada hardiness karena cuma satu kelompok, kita cukup tulis hardiness. Di sini jenis kelamin. Nah, karena jenis kelamin ini terdapat dua kelompok, di value-nya kita ubah menjadi satu sesuai data kita, satu untuk laki-laki dan dua untuk perempuan. Oke. Jika sudah, kita ke data view. Nah, di sini kita tinggal masukkan data yang telah kita miliki. Nah, jika sudah kita masukkan data, kita ke analis. Karena ini uji beda, kita menggunakan yang compare means. Ini kita menggunakan independent sample t-test dan hardiness. Silahkan masukkan kepada tes variabel, dan jenis kelamin kita masukkan ke grouping variabel. Di sini kita ubah define group 1 untuk 1, grup 2 untuk 2. Yang ini laki-laki dan yang ini perempuan. Continue dan oke. Nah, sudah kelihatan di sini independent sample t-testnya. Dapat dilihat signifikannya adalah 0,452 dan ini juga 0,445. Jadi berdasarkan hasil signifikan ini dapat disimpulkan bahwa H0 diterima karena nilai signifikan lebih dari 0,05. Karena nilai signifikan lebih dari 0,05, maka data tersebut bersifat homogen dan tidak terdapat perbedaan kepribadian hardiness pada laki-laki dan perempuan. Baik, kita masuk ke soal nomor 4. Di sini H0 diketahui tidak ada perbedaan kualitas pertemanan pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ini merupakan penelitian uji beda. Di sini pada variabel pertama adalah kualitas pertemanan, variabel kedua adalah jenis kelamin. Nah, silahkan uji hipotesis penelitian tersebut pada SPSS. Kita buka SPSS-nya. Nah, kita ke variabel view. Kita masukkan nama tadi. Yang pertama adalah kualitas pertemanan. Dan yang kedua ada variabel jenis kelamin. Lalu kita ubah desimalnya ke 0. Nah, measure-nya juga kita ubah ini ke scale jenis pertemanannya. Yang kedua ke nominal. Ini nominal karena pada variabel ini terdapat dua jenis kelompok di dalamnya. Lalu kita berikan label jenis kualitas pertemanan, tetap kualitas pertemanan. Tadi yang ini jenis kelamin. Nah, karena jenis kelamin ini terdapat dua jenis kelompok, kita di value ini kita rubah. Kita masukkan untuk 1 untuk laki-laki sesuai data yang telah kita punya, dan value 2 dengan label perempuan. Jika sudah, kita ke data view. Nah, di sini kita tinggal masukkan data yang kita punya. Yang ini kualitas pertemanan dan jenis kelamin. Kita copy dan kita salin ke sini. Lalu jika sudah, kita ke analis. Ini sama dengan soal nomor 3 tadi, kita masih menggunakan uji beda independent sample t-test. Nah, silahkan masukkan kualitas pertemanan pada tes variabel, dan pada grouping variabelnya silahkan masukkan yang jenis kelamin. Kita masukkan define group 1 untuk laki-laki dan 2 untuk
perempuan. Continue, oke. Nah, dapat dilihat di sini signifikannya adalah 0,730. Nah, dari hasil signifikan ini dapat kita tarik kesimpulan, yaitu Hanel diterima karena nilai signifikan lebih dari 0,05. Karena nilai signifikan lebih dari 0,05, maka data tersebut bersifat homogen dan tidak terdapat perbedaan kepribadian hardiness pada laki-laki. Tidak terdapat perbedaan kualitas pertemanan pada laki-laki dan perempuan. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Diketahui Hanulnya tidak ada perbedaan perilaku prososial sebelum dan sesudah diberikan video bermuatan perilaku sosial. Nah, di sini uji beda dengan pendekatan eksperimen. Silahkan lakukan penelitian, silahkan uji hipotesis di SPSS. Nah, kita masuk di sini variabelnya tadi. Yang pertama prososial pretest. Lalu yang di sini juga kita masukkan prososial posttest untuk variabel kedua. Nah, di sini measure-nya kita ubah menjadi scale karena dia hanya terdapat satu kelompok. Di sini desimalnya juga kita rubah menjadi 0. Lalu kita lanjut ke data view. Nah, di sini sudah terdapat kolomnya, kita tinggal masukkan data yang telah kita punya. Nah, jika sudah kita memasukkan data yang kita punya, kita ke analis. Karena ini uji beda dengan pendekatan apa tadi aku bilang? Pendekatan uji beda. Karena ini merupakan. Nah, lalu kita lanjut ke analis. Dan di sini kita menggunakan Kompermins untuk uji beda yang varied sample t-test, karena ini merupakan adanya eksperimen. Kita pakai ini. Silahkan masukkan pretest pada variabel 1. Nah, lalu yang posttest pada variabel 2. Jika sudah, oke. Nah, dapat dilihat di sini. Di sini terdapatnya korelasi. Nah, di sini kita lihat yang signifikannya. Di sini signifikannya adalah 0,001 dan ini sangat-sangat signifikan. Berarti untuk jawabannya Hanul ditolak karena nilai signifikan kurang dari 0,5. Selain itu, terdapat nilai perbedaan antara saat pretest dan posttest. Maka hipotesis yang diterima adalah perbedaan perilaku prososial dan sebelum dan sesudah diberikan video bermuatan perilaku prososial. Nah, kita masuk ke soal terakhir, yaitu nomor 6. Diketahui Hanul tidak ada perbedaan nilai psikologi umum pada kelas A, B, C, dan D. Uji beda ANOVA. Di sini kita menggunakan uji beda ANOVA karena terdapat banyak kelompok di sininya. Nah, ini variabelnya ada nilai psikologi umum dan kelas. Lalu kita silakan uji di SPSS. Nah, kita ke variabel view. Name-nya psikologi umum. Ini tidak bisa pakai spasi. Yang ini kelas. Ubah desimalnya menjadi 0 dan measure-nya yang psikologi umum menjadi scale dan yang kelas menjadi nominal karena ini dalam satu variabel terdapat macam kelompok. Nah, di sini kita ubah juga, kita berikan label psikologi umum dan pada kelasnya kita berikan label juga kelas.
Lalu kita tambahkan value untuk kelasnya, value A untuk kelas A, kita add, kita 1 untuk kelas A, 2 untuk kelas B, 3 untuk kelas C, dan 4 untuk kelas D. Oke, jika sudah, kita ke data view. Nah, kita copy data yang kita punya. Tidak bisa di copy sini. Kenapa ini tidak bisa di copy? Kenapa ini tidak bisa di copy? Oh, kenapa ini nasib pada bisa di copy paste? Selanjutnya kita copy data yang telah kita miliki, kita masukkan ke sini. Nah, lalu kita analis. Karena ini menggunakan banyak kelompok, di dalamnya kita menggunakan compare means dengan one way ANOVA. Nah, di sini dependent listnya kita masukkan yang psikologi umum, dan kelasnya kita masukkan ke yang vektor. Lalu ingat, kalau ada di sini kita pilih option, kita klik yang deskripsi, homogeneity, Welch, dan mean plot. Continue. Lalu kita klik OK. Nah, lalu keluar tampilan seperti ini. Nah, di sini kita dapat melihat hasilnya. Ini hasil untuk homogenitas, terdapat perbedaan dari nilai psikologi umum pada kelas-kelas. Nah, di sini kita dapat melihat di ANOVA untuk perbedaan nilainya, signifikannya adalah 0,12. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa H0 ditolak karena nilai signifikan kurang dari 0,05, karena nilai signifikan lebih dari 0, nilai signifikan kurang dari, ini harusnya kurang, maka data tersebut bersifat homogen dan terdapat perbedaan nilai psikologi umum pada kelas A, B, C, dan D.